Kakak David, jangan berbohong padaku. Dia mengaitkan kelingkingnya dengan kelingkingnya, seperti ketika dia masih kecil. Kakak David, sejak kita melakukannya, Pinky berjanji, kamu harus menepati janjimu. Ya, tidurlah. Gavin menepuk punggungnya dengan lembut, lalu menyenandungkan lagu anak-anak yang disukainya, dan membujuknya untuk tidur dengan sangat lembut. Untungnya mobilnya cukup luas, sehingga dia bisa meletakkan sandaran kursi, agar dia bisa tidur nyenyak sambil berbaring. Namun, saat dia bergerak, dia tiba-tiba menjadi waspada dan memegang erat pergelangan tangannya dengan kedua tangan. Kekuatannya begitu kuat hingga dia hampir melukainya. Gavin segera meraih tangannya dan menghiburnya. Putri kecil, jangan takut. Aku hanya meletakkan kursi dan membuatmu lebih nyaman untuk berbaring. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kakak David, putri kecil yang setengah sadar bergumam dengan cemas. Kamu berjanji tidak akan meninggalkanku. Kamu tidak bisa berbohong padaku. Baiklah putri kecil, aku menepati janjiku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Dia menepuk tangannya dengan lembut dan membujuknya untuk tidur. Baiklah, kalau begitu aku akan tidur sekarang. Mendengar suara lembutnya, putri kecil memejamkan mata dan tertidur kembali. Dia menurunkannya dan kemudian meletakkan kursinya. Dia berbaring di sampingnya saat dia bersandar padanya. Dia mengambil kesempatan untuk beristirahat di dadanya dan menghela nafas dengan nyaman. Senang sekali kamu ada di sini. Gavin tidak tahu apakah dia benar sepenuhnya terjaga, atau dia hanya bergumam dalam tidurnya. Dia bersedia memanjakannya dengan cinta dan perhatian, apapun yang terjadi. Putri kecil perlahan-lahan tertidur. Gavin dengan lembut menyodok tanda bunga plum di antara alisnya. Tanda ini tertinggal bertahun-tahun yang lalu, ketika dia baru berusia 4 tahun, dan dibawa pergi oleh orang-orang jahat. Karena dia adalah seorang gadis muda yang cantik, bekas luka itu merupakan pukulan besar bagi harga dirinya. Bekas luka ini tampak mirip dengan bentuk bunga plum. Kemudian, dokter mengubah sedikit bekas luka tersebut, dan membuatnya tampak seperti tanda bunga plum di dahinya. Dia tahu segalanya tentang putri kecil. Bahkan jika dia tidak bersamanya selama beberapa tahun terakhir, dia masih tahu segalanya. Misalnya, di hari pertama sekolah dasar, dia meninju temannya di kelas hingga hidungnya berdarah. Dia telah memukuli seseorang, tetapi tidak ada yang curiga bahwa dialah pelakunya. Karena dia duduk dengan tenang di kursinya sendiri, dan penampilannya yang gemuk sangat menarik. Para guru sangat memujanya. Siapa yang mau percaya bahwa dialah yang memukuli orang lain? Namun belakangan, karena beberapa saksi dan rekaman video pengawasan, ternyata dia benar-benar memukuli seseorang. Saat itu, orang tua dari anak lainnya tidak bisa menerima dan meminta orang tuanya untuk datang ke sekolah. Namun, si kecil memberikan tatapan menyedihkan dan polos. Orang tuanya justru menghela nafas, dan baru memaafkannya setelah memberinya peringatan. Setelah itu, putri kecil tidak lagi menggunakan kekerasan. Dia berlatih taekwondo sejak dia masih kecil, dan pukulannya sangat kuat. Ketika dia berkelahi dengan teman-temannya, teman-temannya akan terluka. Belakangan, saat putri kecil mendapat masalah dengan teman-temannya, dia tidak lagi menggunakan kekerasan untuk menyelesaikannya. Seringkali, dia bahkan tidak perlu terlibat dan masalahnya akan terselesaikan. Nilainya bagus, dan dia sangat sering membolos. Lambat laun, dia mendapat teman dari berbagai kelompok umur. Dia masih muda, tapi dia merasa tidak nyaman berada di dekat siswa yang lebih tua darinya. Selama bertahun-tahun, dia perlahan-lahan menjadi pemimpin banyak kelompok. Dia hanya perlu menyuarakan pemikiran atau pendapatnya, dan rencananya akan melaksanakan rencananya. Dia masuk perguruan tinggi lebih awal dan belum sepenuhnya dewasa.
Ada anak laki-laki yang lebih tua di kelas yang mengejarnya. Dia dengan bijaksana menolak laki-laki itu, dan dia akan menjelaskan dengan mengatakan bahwa dia punya pacar. Namun, dia belum pernah muncul bersama pacarnya sebelumnya, jadi orang lain mengira dia sombong. Sejak kecil, dia adalah orang yang cerdas, percaya diri, dan lincah. Di bawah asuhan keluarganya, dia tumbuh dengan sehat dan baik. Dia baik dalam segala hal yang dia lakukan dan dia tidak takut pada apapun. Tetapi dia memiliki kelemahan yang fatal. Dia takut pada kegelapan. Nah, jika ada secerah cahaya di kegelapan, dia tidak akan takut. Apa yang dia takuti adalah terjebak di tempat terbatas dalam kegelapan total. Itulah trauma yang terukir di dalam hatinya, yang juga di mana kakak David terukir. Saudara laki-laki David seperti tanda bunga plum di antara alisnya, yang tidak bisa akan musnah seumur hidupnya. Saat dia memikirkan masa lalu putri kecil, teleponnya berdering. Itu adalah telepon kantornya. Dia punya 2 telepon untuk pekerjaannya. 1 untuk siang hari, dan 1 lagi untuk malam hari. Jika ada sesuatu yang mendesak, telepon malamnya akan berdering. Pada saat ini, masalah mendesak apa yang mungkin terjadi? Dia tidak terlalu memikirkannya dan segera mengangkat teleponnya. Dia mendengar suara sekretarisnya, Martin dari telepon. "Pak Presiden, ini tidak baik. Sesuatu yang buruk telah terjadi." Gavin mengangkat alisnya dan bertanya, "Ada apa?" Martin terbatuk pelan dan melaporkan situasinya kepadanya dengan tertib. 5 menit yang lalu, terjadi gempa berkekuatan 7,6 skala Richter di Solo. Sekarang sudah tengah malam, pasti masih banyak orang di rumah. Kami mengharapkan tidak banyak korban. Gempa berkekuatan 7,6 skala Richter melanda kota Solo. Beberapa orang di daerah itu mungkin dikubur hidup-hidup. Gavin menjadi sedikit lebih khawatir, dan pada saat yang sama, dia memerintahkan, "Bagaimana kabarnya pekerjaan untuk bantuan bencana? Kita harus bertindak cepat dalam 72 jam ke depan, menyimpan mereka yang masih hidup terlebih dahulu, dan mencoba menyelamatkan sebanyak mungkin." Dia baru menjabat beberapa hari, tapi dia sudah mengalami bencana seperti itu. Gempa ini akan menjadi ujian besar bagi Gavin dalam karir politiknya. "Ya," Martin menjawab dan kemudian dia bertanya, "Tuan Presiden, menurutmu apakah kita harus mengirimkan beberapa tim ke daerah yang terkena dampak untuk menghibur masyarakat?" Mendengar pertanyaan Martin, Gavin memiringkan kepalanya dan menatap putri kecil yang berbaring di sampingnya. Dia tidur nyenyak karena kakaknya David berjanji untuk tinggal bersamanya. Dia tidak takut, jadi dia tidur nyenyak. Ia tidak ingin mengingkari janjinya. Namun sebagai presiden suatu negara, ia tetap memiliki warga negaranya. Meskipun dia tidak ingin pergi, dia harus melakukannya. Dia berkata, "Buatlah persiapan, saya akan melakukannya sendiri." Martin dengan cemas berkata, "Tuan Presiden, situasi di sana sangat tidak stabil sekarang. Mungkin ada gempa susulan yang serius kapan saja. Mohon berpikir 2 kali." Gavin menjawab dengan tegas, "Jika hidupku begitu penting, lalu bagaimana dengan nyawa pejabat dan warga negara lainnya?" "Ya, aku akan membuat persiapannya sekarang." Di dalam faktanya, Pak Presiden baru saja menjabat. Saat ini, jika ia mengambil risiko mengunjungi daerah terdampak, warga yang terdampak bisa merasa nyaman dan tenang. Warga negara lain juga akan mengawasinya. Hal ini bisa dikatakan sebagai salah satu strategi politik Gavin. Namun hal ini juga menunjukkan bahwa ia benar-benar menjaga rakyatnya dengan baik, dan ini adalah tugas pokok seorang presiden suatu negara. Dia membelai wajah putri kecil. Dia percaya bahwa dia bisa memahaminya dan mendukungnya. Dia mengulurkan tangannya dan menekan intercom di depannya. "Pergilah ke rumah Safira.
Putri kecil sudah bangun. Dia terbangun ketika kakak David menerima panggilan tersebut. Namun dia memilih untuk berpura-pura tetap tidur karena dia ingin mengetahui lebih banyak tentang dia. Ketika dia mendengar kakak David menyebut bantuan bencana dan juga warga negara, dia hampir bisa memastikan hipotesisnya. Kakaknya David mungkin adalah presiden negara A saat itu. Dia bertanya kepadanya apakah dia adalah kakak David di hadapannya. Dia tidak mengakuinya, jadi pasti ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Putri kecil menebak bahwa kakak David kemungkinan besar adalah Gavin Hermawan. Presiden negara A. Diam-diam dia membuka matanya dan melihat penampakan kakak David dengan jelas melalui cahaya redup di dalam mobil. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.